Oke, kita akan jalan keliling Mataram kuno atau bumi Mataram Santi dengan keluarga besar dari Mas Sukat Kediri. Suatu kehormatan bagi Ken Laras untuk ngombyongi, karena ketika saya di Kediri juga sama, beliaunya jadi cucuk lampah lah. Oke ya, kita berdoa bersama-sama. Perjalanan kita rahayu kali sing sambikala. Rahayu. Nah, di depan ini anu Mas, apa? Boleh dibilang, oh ini Mas ya? ya 1 tahun lalu sudah tutup lah ya. Oh ini ya? Ya ini sudah dimelas pas. Ini dulu udah itu yang ada di kesaksian saya itu loh Mas. Iya. Itu kan sudah mau ambruk itu pura itu. Oke. Kemudian saya berdoa saja di situ, panggilan. Saya kan ini lintasan saya untuk jalan pagi gitu kan. Pura itu manggil saya. Ya saya mampir aja. Ya niatnya nengok, ini tulisan pura kok, tapi kok kayak hutan kayak gitu kan gitu. Waktu itu Mas kan masih Saya belum anu ya, belum di Hindu ya? belum bersana tanah dharma saya. Saya masih punya kepercayaan yang lama. Cuma ketika saya jalan-jalan di tempat ini gitu ya, pura itu manggil saya, yang berstana di pura itu manggil saya. Dan saya dalam hati itu, ini rumah Tuhan kok jadi kayak begini ya gitu kan. Rumah Tuhan kok jadi kayak begini, rumputnya sepinggang-pinggang orang dewasa, atapnya mau ambruk, kayu lapuk, terus ada kotoran-kotoran manusia yang itu dulu dimanfaatkan para pemulung ya. Pemulung itu tinggal di pura gitu loh. Jadi gerobak-gerobaknya tuh sampah-sampah yang dipunguti para pemulung-pemulung tuh ngumpul di situ. Dan maaf kata loh ya, ini saya jujur-jujuran saja, pura itu sudah letih, kotor, karena di situ ada semacam kayak pembalut wanita. Loh, ini lingga Mas? Ya ini lingga asli, ini yang sudah saya YouTube kan. Nggih. Ya ini lingga asli. Itu tadi lingga yang dulu juga sudah ya saya YouTube kan. Ini saya monitor terus. Ketika ditabrak sama truk pun saya pertama kali yang feeling saya itu nggak enak. Ban. Ya, getaran itu luar biasa. Akhirnya pagi saya jalan-jalan datang situ, lingga itu tiangnya ditabrak sama truk tapi lingganya utuh. Kemudian mau saya ambil, saya laporkan ke BPJB. Itu memang masyarakat nggak izinkan untuk ambil, tapi itu menjadi semacam kayak simbol atau ikonnya kampung di situ Mas. Ya kita berharap lingga itu memang benar-benar mengayomi, melindungi kampung dusun ya, selagi terawat. Dan memang kalau ditinggikan, dibuat tugu kayak begitu ya memang ya tidak apa ya, kalau bagi saya memang nggak pas, karena itu harus ada yoninya kan. Tetapi gimana lagi, keadaan sekarang berubah fungsi menjadi tugu. Dan itu maaf kata, kalau tugu itu kan yang di atas itu kan yang dijunjung ya, kayak Monas itu kan di atasnya kan emas itu. Ini juga tugu, di atasnya lingga. Ini mungkin nomor 1 di dunia, ini baru ada namanya tugu lingga zaman Mataram kuno. Dan sebentar lagi kita belok kiri, ini ada semacam gapura, di situ ada nandi yang juga maaf kata ini lintasan olahraga saya. Nandi ini manggil saya ya, nandi ini manggil saya apa namanya tuh ya. Itu sama yang di bawah pohon teten itu sebenarnya ada nandi nih. Yang sudah tidak ada kepalanya. Yang di sana sama di situ nandi, itu Mataram kuno juga itu.
Itu dulu rimbun itu, nggak ada yang ngurus gitu ya. Saya sembahyang di situ, saya sentuh aja. Saya tugasnya itu kan hanya apa ya Mas ya? Ya tugas, bukan tugas sih. Saya hanya diberi weling aja sama Yang Maha Kuasa. Namanya benda-benda suci yang isinya adalah filosofi, yang isinya adalah pengajaran, itu harus dihormati karena nenek moyang dulu buat itu pakai cipta rasa dan karsa, bukan ngawur. Membuat sesuatu artefak benda atau sebagai penghubung manusia, makhluk, gambaran makhluk di bumi kepada Tuhan itu kan ada caranya. Cara membuat itu salah satunya ya berdoa itu tadi. Jadi nenek moyang kita itu membuat seperti Linggayuni dari batu. Itu gambaran dari Yang Maha Kuasa, Bopo Angkoso dengan Ibu Pertiwi. Itu Bapak yang ibaratnya Bopo Angkoso itu Tuhan dengan bumi Pertiwi ini gitu, menjadi satu. Jadi berkatnya Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap segala makhluk yang ada di bumi itu menyatu, dan di situ antara Tuhan dengan makhluknya itu ada hubungan, itu ya, ada hubungan. Juga simbol dari, maaf kata, lanang karo wadon, perempuan dan laki-laki dan perempuan itu memang tidak bisa dipisahkan menjadi satu, namanya Lingga sama Yoni kan gitu. Bopo Angkoso Ibu Pertiwi lah, Ibu Pertiwi itu kan juga maaf kata saripatinya manusia. Coba tumbuh-tumbuhan ini, pisang, alpukat, nangka, tebu, padi yang kita makan itu kan dari bumi. Yang kita makan ini kan dari bumi. Coba kalau tanah tidak subur, ya, tidak menghasilkan buah padi, biji padi, apa jadinya manusia itu? Makhluk hidup nggak bakalan hidup. Makanya antara Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Ibu Pertiwi yang memelihara segala makhluk yang ada di bumi ini tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi manusia itu harus eling dalam arti kata itu apa ya? Menyadari sesadar-sadarnya bahwa manusia tinitah hadir ke bumi ini bukan suatu kebetulan, sudah direncanakan dalam siklus. Nanti Mas Suka datang ke dunia ini sebagai apa, modelnya seperti apa, Kan Laras hadir dunia ini seperti apa? Apa hidupnya nyampah jadi sampah, atau menebus menjadi orang yang menderita gitu, karena karma kita sendiri kan gitu. Perputaran terus. Pada saat ini kita sebagai apa? Lah makanya kan di dalam Hindu itu kan ada namanya, ketika manusia itu sudah dititahkan ke dunia ini, di situ ada namanya karma, yaitu menjadi tiang hidup, menjadi wilah, tongkat pegangan gitu loh. Ajaran leluhur kita itu sebagai pegangan. Yang diri kita ini yang kotor ya segera introspeksi diri untuk menyucikan pakai apa. Umat Hindu tidak lepas dari terta. Mau sembahyang ya ditertain, setelah sembahyang ya ditertain. Nah kita disucikan dengan terta. Terta asalnya dari mana? Terta ada di bumi juga, dari atas, dari awan-awan, dari air yang dari laut, sungai. Dihisap sama matahari, ngumpul di atas, dijatuhkan lagi ke bumi, siklus. Kita juga siklus dalam kehidupan ini. Gitu. Kalau kita ini sekarang hidup di dunia nggak sadar-sadar, nggak menyucikan diri dalam segala perbuatan kita, ya repot. Oh, dikasih cipta rasa karsa, dikasih hikmat, dikasih pengetahuan. Manusia itu kelebihannya dengan binatang apa? Ada namanya hikmat, ada namanya pengetahuan. Manusia punya cipta rasa dan karsa yang sempurna. Gitu. Binatang punya rasa. Coba binatang kamu gebuk kiang-kiang kan gitu, berarti merasakan. Manusia digebuk juga merasakan rasa. Coba rasa. Binatang itu juga punya hasrat kan? Iya betul. Bagaimana untuk berkembang biak gitu. Bagaimana kalau dia lapar gitu. Karsa dan kemauan gitu. Ada kemauan juga binatang itu.
Cipta rasa dan karsa. Cipta. Coba. Kenapa binatang punya cipta? Punya, coba bayangkan tuh lebah. Semut bikin sarang. Nggih. Kan ada creation tuh, ada daya untuk menciptakan kan ada. Gimana di burung pelatuk bikin sarangnya tok itu kan membuat kan, mencipta juga kan. Gimana itu burung merajut sarangnya, lebah-lebah merajut jaringnya untuk mencari makan, kan cipta kan. Binatang itu juga punya cipta rasa dan karsa. Coba bayangkan, yang membedakan apa dengan binatang kita itu? Hikmat pengetahuan. Iya, betul. Gitu. Makanya kalau manusia sudah punya hikmat, punya pengetahuan untuk hidup di dunia ini, sudah punya tahu itu salah, itu benar, gitu, etika, tata krama, unggah-ungguh, ya pakai. Jadi manusia itu jangan sudah punya pengetahuan ngawur, gitu, dikasih tahu ngeyel, gitu, gitu. Sesepuh kita, mangku kita, pedado kita, pendeta kita menyampaikan ibaratnya pegangan hidup, terkadang malah kita sanggah, kita berdebat yang nggak karu-karuan. Gitu? Betul nggak, Mas? Betul. Jadi orang menerjemahkan atau melihat segala sesuatu, contoh kita ini orang Hindu gitu ya, melihat yang namanya sebuah ritual spiritual atau ritual di dalam kehinduan itu sendiri. Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Pasundan dan sebagainya, itu sesajinya warnanya sendiri-sendiri, tetapi tidak bisa diseragamkan. Sesaji kok diseragamkan, sedangkan hasil buminya aja berbeda-beda. Bunga dalam pekarangan itu berbeda-beda yang ditanam. Coba contoh ya, ini saya pesen kembang liman di Gunung Kidul sana. Kembang liman itu kalau di Gunung Kidul sana, dulu saya pernah pesan sama ibu-ibu di sana. Saya dicarikan di situ ada kembang sepatu, ada kembang pacar, ada yang namanya ya jumlahnya 5 gitu kan. Tapi kalau pengetahuan orang Jawa kita yang bagi saya namanya kembang liman itu ya kandil putih, kandil kuning, kenongo, mawar melati kan gitu. Tapi kalau di daerah lain namanya kembang liman berbeda-beda. Apakah terus itu kita harus ragamkan, harus kembang liman saya seperti kandil putih, kandil kuning, kenongo, mawar melati kan gitu? Enggak juga. Di sana pakai kembang liman hasil tanaman yang ada di kebun, dipersembahkan untuk Tuhan, digelar, ya toh. Ini sesaji saya, warna-warni dalam bentuk yang indah dan wangi, itu untuk Tuhan. Jadi namanya sesaji, bunga dan sebagainya adalah doa yang mewujud, yang digelar, menggelar rasa. Itu tidak bisa diseragamkan. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Bahkan di dalam sesaji itu kalau orang daerah lain seperti Bali, itu dibikin indah dari janur-janur, dibikin canang dan sebagainya. Tapi kalau di namanya kehidupan sehari-hari zaman Jawa dulu itu pakai daun pisang hanya dibentuk seperti takir, selesai. Tapi kan apakah harus dibuat jelimet? Maaf kata, ini tidak menyinggung, sebenarnya tidak menyinggung. Ini hanya desa mawa coro, desa Kalepatra kan gitu ibaratnya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain lubuk, lain ikannya, kan gitu. Mas Ken. Ya. Saya potong. Untuk kita kembali ke pura yang Nyawiji Pangesti Sawiji ya. Iya. Itu gimana Mas Ken? Kok bisa dipanggil itu awalnya gimana? Apakah sebelumnya itu Mas Ken itu tertarik untuk belajar atau kembali ke sana Dharma, atau apa kebetulan itu? Mohon diceritakan Mas Ken. Jadi saya itu hanya menghayati dan merasakan kok Mas. Bertuhan itu kan intinya kita itu harmoni. Bertuhan itu kan membentuk hidup ini lebih berarti. Bertuhan itu tidak menjadikan manusia itu bertanduk, sombong.
Nggih, betul, betul. Tapi ketika orang bertuhan itu harus merunduk dia. Orang bertuhan itu yang kasar, yang sombong, tinggi hati, congkak, mencari kehormatan, mencuri kemuliaan Tuhan, nggak akan terjadi. Gitu loh. Nggih. Tapi orang bertuhan itu dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan walaupun sederhana. Contoh, pura kotor bersihkan. Betul nggak? Nggih, betul. Pura rusak mau ambruk bangun walaupun ya duit itu sudah yang ngasih. Coba kalau kita tidak ada niat kerentek mendirikan pura, membangun pura lagi, ya Tuhan nggak ngasih duit. Tuhan itu ngasih duit kan lewat manusianya, hamba-hambanya itu. Kamu harus berpunya, kamu dikasih kesehatan, dikasih gaji banyak. Itu temenmu sudah tahu bangun pura, kamu diam saja. Kalau rezekimu saya ambil gimana? Nyawamu saya ambil gimana? Akhirnya setiap manusia yang melihat sebuah kegiatan itu kan terus tergerak. Sudah ada suara-suara dari para dewata Tuhan kepada manusia untuk saling menolong. Nah, sementara untuk menjadi orang terpanggil pertama kali kan juga harus orang yang rela. Oh, betul. Betul nggak? Nggih. Kalau manusia tidak rela bagaimana? Saya tekankan sekali lagi, ini gaya bahasa saya yang memang kalau sudah berhubungan dengan yang namanya suara Tuhan, saya tidak boleh memanipulasi ya. Nggih. Tidak boleh ngarang-ngarang, dan bahkan intonasinya juga nggak boleh saya bikin lembut, saya bikin indah, nggak bisa. Ketika saya bicara tentang bagaimana jadi saya bersaksi itu apinya mau indah, mau lembut, mau tenang, itu ya apa yang terjadi dalam diri saya. Maksudnya saya merasakan itu saja. Saya tidak memadamkan atau menghambat intonasi atau semangat berkesaksian, itu nggak pernah terjadi dalam diri saya. Itu loh. Jadi ketika pura itu manggil saya dalam keadaan sakit karena sudah letih, sudah kotor, sederhana. Jadi seperti ada tangisan, tapi tangisan itu, maaf kata ya, sampai ke dalam suatu titik pusat pikiran manusia yang menggerakkan orang itu bertanya-tanya, ada apa? Kenapa bisa terjadi? Mengapa? Nah, terus saya ke situ. Saya bilang sama waktu itu istri saya itu, kok ada begini, saya dipanggil di sini. Ya saya sama istri saya hanya berdua, ya cabut-cabut sebisanya, semampunya. Tapi saya awali saya dulu. Baru istri saya ikut. Nah, itulah cerita sebuah pura di mana yang bersetana itu manggil. Jadi pura itu, maaf kata ya, sekalipun itu yang membersihkan orang yang tidak berkeyakinan, tidak berkepercayaan, itu tetap suaranya ada. Pada waktu itu saya belum bersanatana dharma. Tapi panggilan para leluhur, panggilan para dewata yang berstana di situ kepada anak manusia tembus itu, nggak bakal terhalang oleh apapun, dan tidak bisa dibatasi apapun. Manusia ini dibatasi dengan pikiran teologinya, mungkin kepercayaannya, Betul. mungkin juga idealisnya. Iya. Gitu toh. Tapi kalau yang maha kuasa leluhur manggil, nggak salah. Mau dihalangi pakai apapun, tetap dia akan menuju kepada titiknya manusia itu apa? Hati nurani. Betul. Kalau hati nuraninya sudah dipanggil, manusia sedosa apapun. Contoh, orang gila menolong sesamanya orang gila. Saya pernah memperhatikan ya, orang gila itu
memberi makan temennya yang gila juga di pinggir jalan ini. Loh, berarti kan dia punya hati nurani, tak? Iya, betul. Orang gila saja punya hati nurani. Lah manusia waras kok kenapa dipanggil Tuhan? Pura yang mau ambruk kok gak punya hati nurani? Pikirkan itu. Saya kasih pelajaran begini. Saya ulangi sekali lagi. Orang gila memberi makan temennya yang gila di pinggir jalan. Habis itu pergi senyum-senyum. Dan dia tidak bicara apa-apa, hanya memberi senyum saja. Itulah ajaran yang Maha Kuasa. Jangan sampai manusia yang waras dipanggil Tuhan menunda-nunda. Dipanggil Tuhan itu salah satunya apa? Melakukan perbuatan yang di situ membuat manusia dan makhluk lain itu diberkati. Contoh, kita sembahyang di dalam pura, mendoakan semesta supaya harmoni. Namanya harmoni itu seimbang. Alam yang memberkati kita, tidak ada bencana, angin segar, hidup kita hirup sehat, tumbuh-tumbuhan hijau, tanaman berbuah, manusia sehat. Itu harmoni. Alam tidak murka karena bencana-bencana yang sudah luar biasa karena perbuatan manusia yang tidak menjunjung tinggi trihita karana. Lakukan itu kalau apa ya, kalau sudah tahu gitu loh. Jadi kalau kita mau kita mau hidup berkualitas, jaga dan rawat namanya keseimbangan. Dan Hindu mengajarkan trihita karana. Lawang manusia mau seimbang dengan alam itu juga susah, bukan gampang. Bagaimana coba kita itu nanam tanaman itu? Kan harus kita rawat, kita sirami. Ya, jangan asal tanam ditinggal. Kalau fungsinya untuk penghijauan, menyegarkan dunia, tanah yang sudah gersang, karena kita mau menanam kembali, menghijaukan lagi, ya dirawat. Kan itu bukan pekerjaan mudah itu. Seimbang dengan alam. Terus yang kedua, harmoni dengan sesama. Wah, itu susah loh. Bukan hanya kata-kata manis. Mewujudkan rukun itu susah. Karena otak manusia ini tidak rukun dengan dirinya sendiri. Betul tidak? Betul. Wong manusia aja berkelahi dengan dirinya sendiri, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan keluarganya sendiri, sama adik kandungnya sendiri aja nggak bisa rukun. Betul nggak? Betul. Tetapi Hindu mengajarkan dalam arti kata mengasihi, gitu, tepo seliro, toleransi, ojo bangsi timbangsi ladan, ojo beda-bedake, gitu. Jangan membuat orang itu tersakiti, teraniaya, gitu. Harus empati, gitu. Jawa sudah mengajarkan. Bahkan kalau namanya hubungan dengan sesama manusia itu saya pikir lebih kental kita itu, gitu. Welas asih, tepo seliro, ojo bangsi timbangsi ladan. Wah, itu ajarannya seperti itu. Itu harmoni dengan sesama, dengan Tuhan, harmoni dengan sehingga urip yang menciptakan kita. Tuhan itu menghadirkan kita ke dunia ini bukan tanpa maksud. Kita lahir ke dunia ini sudah sebagai pemenang. Coba kalau prosesnya secara biologis, satu sel sperma yang berhasil menang itu mengalahkan ribuan atau jutaan sel yang lain. Nah, ketika manusia itu sudah lahir ke dunia, kita harus kembali introspeksi bahwa saya lahir sebagai pemenang. Menang dalam kesusahan, mengatasi kesusahan, menang di dalam penderitaan, gitu. Menang di dalam kegelapan.
Ya intinya kita hadir di dunia ini harus bermanfaat setidak-tidaknya buat diri kita sendiri, buat keluarga. Itu bukan menjadi orang yang putus asa dalam arti kata apa ya gitu loh. Dan di situ jelas bahwa ketika orang tidak mengerti lahir sebagai pemenang, itu pasti Mas, dia merendahkan dirinya sendiri. Lah iya, sebagai peminta-minta gitu. Orang yang selalu bergelut dengan kesalahan terus, dan itu ada faktor kesengajaan gitu loh, nggak mau berubah gitu. Percayalah bahwa manusia lahir ke dunia ini itu sudah ditentukan sebagai orang-orang yang makhluk yang istimewa gitu loh. Makanya kita lahir ke dunia ini jangan rendahkan diri kita. Salah kalau merendahkan diri. Merendahkan hati wajib. Dengan siapapun itu kan namanya unggah-unggah tak? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Merendahkan hati dalam arti kita itu ada tata krama, itu wajib. Tapi kalau merendahkan diri, kita menghina Tuhan. Betul. Diri kita rendahkan. Padahal Tuhan menganggap menciptakan ini. Kita menciptakan itu sebagai orang-orang yang diberkati. Iya, betul. Nah, Terus kita merendahkan itu kan merendahkan Tuhan itu sendiri, Mas. Iya. Terus apa hubungannya dengan penderitaan atau karma yang dialami? Selagi ingat ini, termasuk mensyukuri dalam penderitaan. Terkadang manusia itu sulit untuk menerima sebuah kenyataan. Sebenarnya paham nggak maksudnya saya bicara? Iya. Paham. Nah, jadi loh Mas, itu kok orangnya seumur hidupnya kok maaf kata biasa-biasa saja. Itu seumur hidupnya orang itu kok maaf kata apa boleh dibilang sudah berusaha itu gagal-gagal terus gitu. Saya bukan dari keluarga yang maaf kata, ini saya ceritakan apa yang terjadi dalam keluarga saya. Saya tuh saudaranya banyak. Saudara saya 8, 9 sama saya. 9. Ya gitu ya. Nah, ketika kita lahir ke dunia ini memiliki apa ya, rezeki masing-masing, ya toh? Nggih. Rezekinya kakak saya bla 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 bla. Rezekinya saya bla 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 bla. Rezekinya adik saya bla 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 bla. Ya tapi manusia itu kan tetap takerane kan ya sesuai dengan takaran masing-masing. Enek sing takerane gembor ember, enek sing takerane gelas. Nah, ketika kita mendapat takaran ember, gelas, ceret atau teko, kita nggak bersyukur, tidak memahami itu, ya kita yang sengsara sendiri. Nggih, betul itu. Betul nggak? Kita yang sengsara sendiri. Oh, itu Prambanan, Mas ya? Ya ini Prambanan. Nah, ini di kanan kita ini Candi Prambanan, Lur. Ya. Nanti kita mampir juga. Kita mau ke ini aja dulu, ke Kalasan, Candi Bugisan. Candi Bugisan yang sudah saya YouTube-kan di Lorong Pintu Angin. Silakan nanti sahabat Nusantara bisa lihat. Candi Bugisan itu candi Buddha dengan sekarang masih ada 7 arca Buddha yang vibrasinya masih luar biasa. Nanti sampean bisa lihat di channelnya Kadangan TV. Dan ya kita akan sembahyang. Saya membawa keluarganya Mas Sukat ini sama Mbak Nur ini kan karena memang ini secara pribadi loh ya, bukan. Ini pendapat saya pribadi, bukan. Ya kalau Siwa Buddha itu kan asalnya dari sini ya. Kalau zamannya sebelum Empu Sendok, Raja Empu Sendok pindah ke Jawa Timur kan asalnya dari seputaran ini. Di sana ada sebelah
kiri itu ada Candi Boko dan sebagainya, kita juga ke sana dan seputaran ini namanya regionalnya Mataram kuno, Mamrati atau Pop itu ya di sini nih. Radiusnya ya 5 km ke segala penjuru, itu kan masih regionalnya wilayahnya Mataram kuno gitu ya. Dan perasaan saya itu kepengen membawa Mas Sukat sama Mbak Nur ini ke tanah leluhurnya, yaitu di Bugisan itu. Bugisan itu candi Buddha di sebelah selatan baratnya Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan ini kalau Mas Sukat tahu itu dikelilingi oleh candi-candi Buddha seperti Kalasan, Plaosan, itu kan Buddha semua. Terus Candi Sewu itu kan Buddha. Yang Prambanan kan Siwagraha. Sebelah utaranya Candi Sewu itu kan Buddha. Iya. Ya kayak gitu. Itu namanya Siwa Buddha. Nah, leluhur kita itu Siwa Buddha. Dalam arti kata itu begini loh ya. Siwa Buddha zaman dulu itu memang sebuah atau suatu kepercayaan yang maaf kata dipercayai oleh leluhur kita. Hindu itu seperti ini, kalau Buddha seperti ini, gitu loh. Tapi sumbernya itu sama, gitu loh. Gak ada pengingkaran di situ. Buddhis nggak mengingkari yang namanya sumber dari sebuah sanatana dharma itu. Makanya ya itu namanya sumber dharma itu ya Hindu ya juga sanatana dharma. Di dalam Buddhis juga Buddha, Budi, ya kan? Nah iya seperti itu. Itu pengetahuan saya loh Mas Sukat ya. Jadi mungkin nanti sahabat Nusantara atau keluarga Kandangan TV ketika mungkin ini di YouTube-kan itu ya punya pendapat masing-masing, ya monggo gitu. Masing-masing punya pendapat, dan itu pendapat dalam diri kita itu nilainya seperti apa, kualitasnya seperti apa, membuat kita seperti apa. Yang penting ketika kita itu mempercayai sesuatu, ini BPJP Jogja. Oh ini ya itu mempercayai sesuatu itu membuat kita itu semakin baik. Intinya seperti itu. Betul tidak? Betul. Ya, sahabat Nusantara, ini sebenarnya masuk ke Bugisan ya. Kita sebentar lagi masuk ke zonanya Bugisan.